Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekatnya bulan suci Ramadan, maka muncul pertanyaan dari sebagian kaum muslimin tentang hukum mengucapkan selamat atau tahniah dengan kedatangan atau masuknya bulan suci Ramadan. Apa hukumnya seseorang mengucapkan kepada saudaranya misalnya selamat bulan suci Ramadan, Ramadan mubarak, semoga Ramadan diberkahi, atau taqabbalallahu minna wa minkum, atau yang sejenisnya, yang penting ucapan tahniah, ucapan selamat. Karena biasanya kaum muslimin ketika datang Ramadan, masuk hari pertama Ramadan atau sehari menjelang Ramadan, ketika sudah diketahui hilal terbit atau sudah jelas disempurnakan bilangan bulan Sya'ban, maka mereka saling mengucapkan tahniah satu dengan yang lainnya. Nah, di sini muncul pertanyaan, apa hukum sebenarnya masalah ini? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, tidak ada nas tegas atau dalil tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan, memerintahkan, atau khusus dalam masalah ini. Oleh karena itu, masalah ini oleh sebagian ulama dimasukkan dalam sebuah kaedah, yang kaedah ini dinukilkan oleh Syekh Abdurrahman atau dibawakan juga oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dan ulama-ulama lainnya, yaitu bahwasanya hukum asal dalam semua adat, kebiasaan, baik itu perkataan maupun perbuatan, hukum asalnya adalah al-ibahah wal jawaz, yaitu mubah dan boleh. Maka tidak boleh diharamkan darinya atau tidak dikatakan makruh kecuali yang dilarang oleh syariat, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, atau yang mengandung mafsadah syar'iyah, kerusakan syar'iyah. Tapi kalau adat kebiasaan tersebut yang berlaku di tengah manusia, baik itu perkataan maupun perbuatan, tidak ada larangannya dari syar'i, tidak ada syariat membencinya, dan juga tidak mengandung kerusakan syar'iyah, maka hukum asalnya dikembalikan kepada asalnya, yaitu apa? Al-ibahah, mubah dan jawaz atau boleh. Nah, sebagian ulama memasukkan mengucapkan selamat dengan kedatangan Ramadan itu tidak termasuk dalam bagian ibadah. Itu adalah termasuk dalam bagian adat yang tidak ada larangan dari syar'i dan juga tidak mengandung kerusakan syar'iyah, sehingga masuk dalam kategori mubah atau boleh. Nah, selain itu ada hadis-hadis, sekalipun dia tidak tegas, tetapi hadis itu menunjukkan atau dijadikan oleh sebagian ulama sebagai penguat kaedah ini, atau sebagai penguat bolehnya mengucapkan selamat tahniah dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Di antaranya itu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat ketika itu, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurim." Artinya, ketika Ramadan datang, Nabi SAW bersabda, "Atakum syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi.
Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah memfardukan atas kalian pada bulan tersebut puasanya. Tuftahu fihi abwabus sama. Dibukakan padanya pada bulan tersebut pintu-pintu langit. Dalam riwayat lain abwabul jannah, pintu-pintu sorga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup padanya pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu padanya syaitan-syaitan yang jahat. Lillahi fihi lailah, dan Allah pada bulan tersebut memiliki satu malam. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairuha, barang siapa yang Allah halangi, Allah haramkan dia dari kebaikannya, faqad hurrima, sungguh dia telah terhalangi atau diharamkan dari kebaikan yang sangat banyak. Hadis ini dikeluarkan oleh atau diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga oleh Imam Ahmad. Ya. Dari jalan Abu Ayyub, dari jalan Ayyub, dari Abu Khilabah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hadis ini ada asalnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hanya saja berbeda lafaz dengan yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, di hadis ini Nabi SAW tatkala datang Ramadan, beliau langsung menyampaikan kabar gembira. Kabar gembira ini kepada sahabat dengan mengatakan, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi dan seterusnya. Dan beliau mengkhabarkan. Nah, dari sinilah sebagian ulama mengatakan bolehnya kita mengucapkan kepada saudara-saudara kita selamat dengan kedatangan Ramadan dengan mendoakan atau lain segala macamnya atau yang semisalnya. Nah, oleh karena itu Ibnu Rajab di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau berkata, "Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Lalu dia bawakan hadis ini, kemudian beliau berkata, qalal ulama. Ulama berkata, hadzal hadis aslun fi tahni'atin nas ba'duhum ba'dha fi syahri Ramadan. Hadis ini menjadi landasan dalam pengucapan manusia satu dengan yang lainnya, pengucapan selamat, tahni'ah, dalam mengucapkan selamat manusia satu dengan yang lainnya fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Nah, ini hadis yang banyak dipakai oleh ulama sebagai penguat masalah bolehnya mengucapkan selamat tahniah dengan kedatangan bulan Ramadan. Ada hadis-hadis lain, tetapi tidak lepas dari kritikan para ulama-ulama tentang kesahihannya. Mayoritas fuqaha, mayoritas ulama-ulama ahli fiqih berpendapat bahwasanya tahniah, saling mengucapkan selamat di hari Aid dan juga di hari-hari besar kaum muslimin seperti Ramadan, itu hukumnya tidak mengapa atau la ba'sa bihi, boleh. Sebagaimana ada diriwayatkan dari Imam Ahmad. Kemudian juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menuturkan, ya, setelah beliau membawakan kisah Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik ini kisah dia tidak ikut perang Tabuk. Lalu dia dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 40 hari 40 malam di embargo. Seperti itulah, tidak boleh dihajar. Jadi Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk memutus muamalah dengannya. Tidak boleh berbicara, tidak boleh mengucapkan salam, menjawab salam, tidak boleh melayani transaksi jual beli, tidak boleh, semuanya pokoknya dikucilkan dia waktu itu. Sebagai hukuman waktu itu. Sampai turun ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Nah, ketika ayat itu turun, dia dipanggil dan dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Tolha, sahabat Tolha berdiri menyambut dia saat datang, lalu mengucapkan selamat kepada dia dengan turunnya ayat yang menunjukkan bahwa Allah menerima taubatnya. Nah, kisah ini setelah dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad,
Lalu beliau berkata, wa fihi dalilun ala istihbabi tahni'ati man tajaddat lahu ni'matu diniyah. Ni'matun diniyah. Di dalam kisah ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini ada dalil disukainya mengucapkan selamat kepada orang yang dia mendapatkan nikmat, ya, mendapatkan suatu nikmat yang baru dan besar. Wal qiyam ilaihi idza aqbal, dan menyambutnya ketika dia datang. Wa musafahatuhu, serta menjabat tangannya. Fahadhihi sunnatun mustahabbah. Ini adalah sunnah yang disukai. Wa huwa jaizun liman tajaddat lahu nikmatun dunyawiyah. Dan itu boleh bagi orang yang nikmat duniawiyah, nikmat keduniaannya datang dan baru lagi, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal aula an yuqal, dan bahwasanya yang paling pas itu dikatakan yuhanni'uka bima a'taka Allah. Selamat bagimu dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Wa ma manallahu bihi 'alaika, itu ucapannya, ya, yang ucapan selamatnya, atau atas apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Wa nahwa hadzal kalam, atau yang semisalnya kata beliau. Wa anna fihi tauliyatu ni'ma rabbiha wa du'a liman nalaha bitahanni biha. Dan juga di dalam kisah ini ada bahwasanya nikmat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, serta mendoakan orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Nah, tidak diragukan lagi dengan datangnya bulan Ramadan dan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, itu kenikmatan yang sangat besar. Nikmat, kalau saja nikmat agama kita, nikmat dunia kita saling mengucapkan satu dengan yang lainnya, apalagi nikmat agama yang sangat besar ini. Maka lebih patut lagi seorang muslim mengucapkan selamat satu dengan yang lainnya. Dan ini juga pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahkan kisah sahabat Ka'ab bin Malik itu. Kesimpulannya bahwasanya mengucapkan selamat sesama kaum muslimin dengan kedatangan bulan Ramadan itu hukumnya adalah boleh, bahkan sebagian ulama mengatakan itu adalah perbuatan yang sangat bagus. Nah, Syekh bin Baz rahimahullahu taala pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau mengatakan itu adalah perkara yang baik. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menguatkan pendapat ini dan mendukungnya, serta mengatakan itu adalah perkara yang boleh. Nah, dan banyak lagi ulama-ulama lainnya. Kemudian juga Lajnah Ad-Daimah, lembaga riset dan fatwa yang ada di Arab Saudi, juga pernah ditanya tentang hukum mengucapkan tahniah selamat dengan masuknya bulan suci Ramadan. Maka jawabannya waktu itu, ba'da dirasatil lajnah lil istifta, setelah lembaga riset dan fatwa mengkaji pertanyaan yang diajukan tentang masalah ini, ajabat, lalu komite riset dan fatwa ini menjawab bi annahu la ba'sa bit tahni'ah bi dukhuli syahri Ramadan, bahwasanya tidak mengapa mengucapkan tahniah dengan masuknya bulan suci Ramadan. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumihi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan selamat atau menyampaikan kabar gembira kepada sahabatnya dengan masuknya atau datangnya bulan suci Ramadan. Waktu itu beliau berkata, qad azallakum syahrun azim mubarak, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang mulia lagi diberkahi. Lalu beliau di dalam hadis itu menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan yang ada terdapat di dalamnya, dalam rangka memotivasi mereka untuk bisa meraihnya. Nah, ini fatwa Lajnah Daimah. Jadi masalah ini masalah yang lapang, ya, yang luas. Boleh berdasarkan hadis tadi, mayoritas ulama berpendapat boleh mengucapkan selamat datangnya bulan suci Ramadan. Allahu a'lam bissawab. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita dan menjawab pertanyaan sebagian saudara-saudari kita seputar masalah ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.